Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat dikarenakan masih banyak obat di toko-toko terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa mundhirin wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan muniran. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin, saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan masa yang penuh dengan romantika kehidupan yang begitu indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat dikarenakan masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantaslah bila para pemuda dan para remaja merupakan suatu penentu bagi maju dan mundurnya suatu negara. Sebab telah dibuktikan sejak zaman dahulu kala hingga saat ini, bahkan sampai di masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayyatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya peran remaja serta peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang penuh mubarakah kali ini, kami akan mengangkat sebuah tema mengenai peran pemuda dalam membangun bangsa dan agama, dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah
di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin, saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah, Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa di dalam riwayat Ibnu Abbas, ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan sesuatu terhadap anaknya, yang mana wasiat tersebut membawa kemudaratan baginya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiat tersebut kepada ketakwaan terhadap Allah dan pada kebaikan. Hadirin, jika kita ingin mengkaji dengan lebih dalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, al-wawu wawul ataf wal lamu lamul amr, yakhsha fi'lul mudhari majzumun bilamin. Istimbatnya wal yakhsha adalah sigat amr. Maka kaidah mengatakan al-asfu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Dari ayat di atas hadirin, jelas-jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita selaku umat manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah secara fisik, mental maupun intelektual. Karena apa? Karena hal ini dapat menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda yang ada pada saat ini maupun yang ada di masa yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka semua mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua untuk merasa malu jika meninggalkan generasi yang lemah. Profesor Dr. Bahrudin Yusuf Habibi pernah mengatakan bahwa ada 5 kelemahan yang harusnya kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu pengetahuan, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan hadirin adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini telah melekat pada kita selaku generasi muda penerus bangsa, maka saya yakin mereka bukannya akan menjadi pelopor pembangun bangsa, melainkan menjadi virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan menjadi penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri kita yang tercinta, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, dimulai dari masa kebangkitan nasional sampai dengan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan berbagai organisasi pemuda seperti Persatuan Pelajar Sofia, Trikoro Darmo, Jong Islaminton Bond, bahkan kita mengenal Budi Utomo, yakni tokoh pemuda yang begitu karismatik, dan mereka semua menjadi the grand old man. Dalam istilah Bung Karno adalah Stuttgart, bahkan menjadi the founding father, pendiri sekaligus penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah di atas hadirin mampu mengajarkan kita, terutama kita selaku remaja dan pemuda generasi penerus bangsa yang ada pada saat ini maupun yang ada di masa yang akan datang, agar senantiasa memiliki semangat juang yang tinggi serta rasa tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan nusa bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab Syubhanul Yaum Rijalul Qad, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai remaja dan pemuda generasi penerus bangsa, marilah sejenak kita mendengarkan firman Allah di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim
kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi maha agung. Hadirin, saudara sebangsa dan setanah air yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali Al-Sabuni dalam kitab Sofatut Tafasir telah mensyarahkan ayat tersebut dengan redaksi, nahnu naqussu alaika ya Muhammad habruhumul ajib ala wajhi sidqi bila ziyadatin wala nuqsun. Yaitu, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, yakni suatu berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berita tersebut mengisahkan tentang para pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi hadirin dapat kita jadikan sebagai uswah, terutama bagi kita selaku pemuda generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang berani dalam mempertahankan akidah, serta pemuda-pemuda idaman yang pintar dalam mempertahankan keyakinan. Mereka lebih baik kami berkelana daripada mati berjatuh bangkai. Oleh karena itu, kita selaku pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, mari kita singkirkan rintangan dan langkahkan kaki ke depan, bekerja dan bekerja. Jika hal ini diaplikasikan oleh para generasi penerus bangsa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi keberkahan bagi bangsa kita. Sebagaimana Dr. Muhammad Zahid Al-Asqari dalam surat Al-Tafsir min Haqqil Karim menjelaskan bahwa i'mal ma syi'tum, bekerja sesuai dengan skill masing-masing. Setiap hari ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, olahraga agar ilmu melekat, olahraga agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olahraga agar ekonomi kuat, dan olahraga agar produktivitas meningkat. Jika 5 potensi ini sudah melekat pada generasi penerus bangsa, maka generasi penerus atau perjuangan bangsa kita akan meraih prestasi yang gemilang di kemudian hari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari uraian di atas kita mendapatkan kesimpulan bahwa pemuda dan remaja merupakan penerus estafet perjuangan bangsa yang seyogyanya mereka harus memiliki semangat juang yang tinggi serta rasa tanggung jawab penuh atas kelangsungan nusa bangsa dan agama. Hal ini tentunya akan menjadi tanggung jawab kita bersama agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik dalam secara fisik, mental maupun intelektual. Mungkin hanya inilah seluruh pesan cinta yang dapat kami sampaikan. Yang benar dari Allah dan segala hal serta salah kami mohonkan maaf, dan kami akhiri dengan sebuah pantun. Kota Madinah, kota Nabi, Darul Madinah pesantren kami. Pemuda Islam yang gagah berani, ayo bangkit membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bupati Bawalemo bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK.